Haleluya. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di minggu kedua bulan April. Saya percaya Anda semuanya sudah siap untuk menerima setiap rahasia kerajaan Allah yang akan saya bagikan. Dan Tuhan mengasihi Anda semuanya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, rasa syukur kami tak habis-habisnya karena Kau selalu mengasihi dan memberkati kami. Kau selalu memperdulikan kami dengan waktu-waktu yang Kau berikan pada kami untuk punya kesempatan menerima rahasia kerajaan-Mu untuk menjadi pedoman hidup kami. Ini juga adalah berkat-Mu, ini juga adalah anugerah-Mu. Kami menerima dengan segenap hati kami karena kami membutuhkannya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya urapan Roh Kudus juga menyertai kami bekerja dalam pemberitaan firman ini, sehingga firman itu semakin jelas kami mengerti, semakin jelas kami pahami, dan semakin pasti akan kami terapkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, di minggu kedua ini adalah tentang gambaran kondisi manusia yang orang rohani, bayi dan anak-anak. Kita akan baca terlebih dahulu ayat firman Tuhannya, yaitu di 1 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, jadi golongan jenis manusia yang kedua adalah orang rohani, bayi dan kanak-kanak. Kita sering melihat sepertinya dia benar-benar rohani, tapi ternyata seringkali kita hanya melihat secara lahiriah. Ada banyak di antara kita secara lahiriah seperti rohani. Dia tidak pernah lupa untuk selalu berkata, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi bagaimanakah kondisi kerohanian seseorang, itu bukan hanya bisa kita lihat secara lahiriah atau secara jasmani. Seperti firman yang dikatakan oleh Yesus, dari buahnya lah kita akan mengenal pohon itu pohon yang baik atau tidak. Nah, jadi kita akan bisa tahu kondisi seseorang, bahkan diri kita sendiri, dari mana. Jangan kita nilai secara jasmani, tapi dari buahnya lah akan membuat kita memahami seseorang atau diri kita ini sudah masuk kepada kelompok orang rohani yang seperti apa. Barangkali di antara kita masih ada kelompok orang-orang yang rohani, tapi rohani yang bayi dan kanak-kanak. Nah, seperti umumnya anak-anak yang masih bayi, bisanya hanya menangis, bisanya hanya tergolek, belum bisa melakukan apa-apa. Paling hanya gerakan-gerakan secara otomatis dan refleks saja. Gerakan yang sama, tangan yang bergerak-gerak, kaki yang bergerak-gerak, dan kemudian mulut yang bergerak-gerak. Untuk apa? Untuk menangis. Ketika dia buang air kecil, ketika dia merasa lapar, ketika dia merasa tidak melihat seseorang pun ada di sampingnya, atau ketika dia sedang digigit nyamuk, atau dia mendengar suara gaduh di sekitarnya dan sebagainya. Dia hanya bisa menangis karena dia masih bayi. Semua masih membutuhkan perhatian yang penuh. Saya katakan perhatian yang penuh dan perawatan secara teliti untuk seorang bayi. Kita tidak bisa membiarkan bayi itu hidup dan kita sambil menunggu nanti kan juga gede sendiri. Tidak bisa. Semua membutuhkan perawatan, perhatian yang konsisten dari kita. Begitu juga yang bayi rohani. Yang bayi rohani itu agak
di atas lebih tinggi sedikit saja. Sedikit saja. Karena tingkah lakunya hampir sama. Kalau tidak diperhatikan sedikit, anak kecil marah. Dia bisa uring-uringan, bahkan mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang di luar kontrolnya. Atau kalau dia pengen sesuatu tidak terjadi, sama, marah, ngambek. Bisa juga bersungut-sungut tak ada henti-hentinya. Perhatikan, kanak-kanak, kalau dia menginginkan sesuatu dan belum diberikan kepada dia akan merengek terus, bahkan bisa memberontak, bisa marah dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Ketika dia merasa, aku ingin itu, kenapa nggak dikasih? Sebetulnya gambaran kehidupannya masih agak sama dengan minggu yang lalu, dengan kondisi golongan manusia yang pertama, yaitu orang duniawi. Karena orang Kristen kanak-kanak, egonya juga masih bertahta menjadi raja di dalam hatinya. Secara raja ego ini sifatnya lemah. Itu sebabnya sejumlah menteri-menteri atau salah satu menteri dari hal yang saya sebutkan di minggu lalu itu bisa melakukan kudeta. Kemudian seorang kanak-kanak, ketika dia memiliki sesuatu dan sesuatu itu diambil oleh orang lain, atau mungkin dipinjam oleh orang lain, atau mungkin hilangnya juga nggak tahu, lupa simpen atau memang hilang dicuri orang. Tapi artinya sesuatu yang dimiliki ternyata lepas dari tangannya, dia juga akan bereaksi marah. Dia akan bereaksi berontak. Bahkan mungkin bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Wah, mesti si A, si B, si C ini yang memang dia tuh orangnya curang. Dia memang pencuri, orangnya memang tidak jujur. Padahal belum tentu orang yang kita sebut itu adalah orang yang mencuri barangnya. Sekali lagi, karena egosentrisnya masih sangat tinggi. Nah, ini orang rohani kanak-kanak. Artinya orang rohani bayi dan kanak-kanak ini adalah, yang bayi itu adalah orang Kristen yang sudah lahir baru. Nah, sekarang orang Kristen yang kanak-kanak itu apa? Orang Kristen kanak-kanak adalah orang-orang Kristen yang punya ciri khas masih sering bertengkar seperti kanak-kanak dan egosentrisnya yang masih tinggi. Sehingga seperti apa yang saya contohkan tadi, pengen sesuatu tidak dikasih, padahal tidak kasihnya ada beberapa pertimbangan yang lebih bijaksana daripada memberikan kepada kita. Dia akan marah, dia akan berontak, dia akan ngambek, dia akan kecewa. Barangkali menuduh orang yang tidak memberikannya itu adalah pilih kasih. Mungkin yang dituduh orang tuanya. Dia menuduh orang tuanya, oh mama papa lebih sayang sama kakak daripada aku. Oh mama papa lebih sayang sama adik daripada aku, yang mentang-mentang adik ini anak yang paling bungsu. Dan berbagai macam kesimpulan-kesimpulan yang salah. Nah, jadi orang-orang Kristen semacam inilah kadang-kadang membuat kita juga tidak mengerti ketika harus menghadapinya, atau bahkan seringkali merepotkan kita. Sebentar-sebentar dia merasa tidak kita perhatikan. Sebentar-sebentar dia merasa terluka oleh sikap kita atau perkataan kita. Sebentar-sebentar dia kecewa karena merasa tidak dihargai, merasa tidak terpakai, merasa usul-usul ide-idenya tidak diterima. Padahal belum tentu setiap ide atau usul kita itu sesuai dengan kebenaran. Tapi seringkali orang Kristen masih bayi dan kanak-kanak seperti ini,
Ini yang membuat sering para bapak dan ibu gembala sangat repot. Tapi puji Tuhan, jangan kecil hati, jangan merasa lelah dan letih para pemimpin rohani, bapak ibu rohani atau bapak ibu gembala. Ketika kita menyadarkan hati dan bergantung penuh kepada kuasa Roh Kudus, hikmat Tuhan, dan kita tidak mengandalkan manusia tapi mengandalkan Roh Kudus, kita pasti akan dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi orang-orang semacam ini. Walaupun untuk seorang Kristen yang masih bayi atau kanak-kanak rohani ini harus kita didik, harus kita bimbing, harus kita arahkan dalam didikan pembimbingan itu untuk menjadi orang Kristen yang lebih tinggi lagi, yaitu orang Kristen yang apa? Yang ketiga, nanti minggu depan kita akan membahas tentang orang Kristen yang dewasa rohani. Justru kalau bapak ibu rohani atau bapak ibu gembala tidak mendidik, tapi hanya merawat saja, sementara anak-anak rohani dibiarkan terus menjadi bayi, dibiarkan terus menjadi kanak-kanak yang akhirnya tidak akan menyenangkan hati Tuhan dari kehidupan mereka, kita juga salah. Dengan kasih dan pimpinan Roh Kudus, kita harus mendidik mereka untuk berpindah dari level orang Kristen yang bayi rohani dan kanak-kanak rohani menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Orang Kristen yang bayi rohani dan kanak-kanak rohani ini dalam kondisi atau keadaan tertentu dia kelihatan rohani, tapi dalam kondisi yang tertentu juga ketika dia lengah, terjadi kudeta-kudeta dari para menteri itu dan membuat jiwa daripada orang Kristen yang bayi dan kanak-kanak rohani ini menjadi labil. Hanya melalui kelahiran baru dan betul-betul dia merelakan Yesus duduk di atas tata hatinya dan Raja Ego turun dari tata hati kita, maka ia kini mengalami pimpinannya dengan seksama. Orang Kristen bayi dan kanak-kanak rohani memang setingkat lebih tinggi walaupun beda-beda tipis dengan orang Kristen KTP tadi atau orang duniawi. Karena orang rohani yang masih bayi dan kanak-kanak sudah ada roh Allah yang diambil hatinya, dia sudah mulai berdoa. Sesekali dia juga pengen baca firman. Dan kadang-kadang firmannya dia baca bisa dia mengerti, tapi kadang-kadang tidak juga. Bahkan suatu saat baca firman bisa rasanya pikiran itu betul-betul tertutup, blank. Dan ketika dia membaca firman, tidak tahu maksud dari firman itu, dia akan acuh tak acuh, masa bodoh. Ya udahlah, saya nggak ngerti kok maksudnya firman ini, yang penting sudah aku baca. Dan membaca pun itu kalau dia lagi ingin membaca. Sehingga tentu kita bisa mengetahui bahwa membaca firman Tuhan bagi dirinya adalah ketika hatinya merasa kepingin membaca. Ketika tidak, dia melupakan sama sekali dan menaruh firman Tuhan itu di samping hidupnya. Bukan dimakan dan dimasukkan di dalam hatinya untuk menjadi pedoman hidup. Firman bukan menjadi satu kehausan. Firman bukan menjadi satu gairah dalam kehidupannya untuk terus mencari rahasia-rahasia kebenarannya. Dia berdoa sekedar apa? Sekedar kewajiban. Bukan doa yang sampai menyentuh hati Tuhan. Karena doa yang merupakan hubungan pribadi yang begitu intim dengan Tuhan, tapi hanya merupakan persyaratan. Sehingga ketika berdoa cukup hal-hal yang ringan-ringan saja. Karena hari ini bisa makan. Paling banter karena hari ini bisa makan. Sehingga ketika menghadapi makanan berdoa. Tapi kalau sudah menghadapi masalah bingung lagi.
stres lagi. Dan kemudian menyalahkan sana, menyalahkan sini, menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri karena masih kanak-kanak. Seorang kanak-kanak pun kalau dia menghadapi masalah, katakan itu sang adik yang sedang menghadapi problem, sambil menangis dia akan bilang, kakak yang salah, bukan adik. Kakak yang nakalin adik, kakak yang ini, kakak yang itu. Oh, teman adik tadi yang salah. Semuanya jari menunjuk kepada orang lain. Nah, inilah kanak-kanak rohani. Sehingga dia akan menjadi orang Kristen yang labil. Cukup membingungkan kita memang menghadapi orang seperti ini, tapi percayalah, ketika kita terus berpegang kepada pimpinan Roh Kudus, Roh Kudus akan membuat jiwa kita kaya, sehingga kita yang menghadapi orang yang masih bayi rohani dan kanak-kanak rohani, kita tidak dibuat pusing dan ketularan stresnya, tapi kita tetap bersukacita. Kita tetap menjadi obornya Allah yang dimampukan oleh Dia untuk menerangi orang lain dalam kehidupannya. Oke, kita akan berjumpa pada minggu yang ketiga, masih dengan tema gambaran kondisi manusia di dunia ini. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.